Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa 'adada kamali amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan hidayah, keberkahan, dan taufiknya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu melalui channel YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua dengan keberkahan yang langgeng sampai kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita tiada surut kegembiraan yang ingin kita tunjukkan dengan momentum yang sedang kita jalani ini. Momentum memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW yang bertujuan untuk merefresh, untuk menyegarkan kembali kecintaan kita, kerinduan kita, dan keakraban kita dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak didekatkan dengan Nabi Muhammad, karena tidak ada nikmat yang paling agung kecuali apabila kita dekat. Siapa yang dekat dengan beliau, tentu saja dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menjadikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Jika dengan turunnya Al-Quran sebagai rahmat bagi orang beriman, disebutkan di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasar. Bahwa Al-Quran itu adalah obat dan rahmat bagi orang beriman. Dengan turunnya Al-Quran kita bergembira. Kenapa kita bergembira dengan turunnya Al-Quran? Karena Al-Quran itu memberikan guidance, petunjuk kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan orang-orang beriman kepada Al-Quran bergembira karena setiap masalah yang dihadapinya semuanya terbentang penyelesaiannya di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran tibyan likulli syai'. Quran itu adalah tibyanul likulli syai', memberikan penjelasan terhadap segala perkara, segala sesuatu. Ya, makanya kita sangat gembira dengan adanya Al-Quran. Setiap turunnya Al-Quran kita rayakan sebagai bentuk kegembiraan dan rasa syukur kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan guidance, memberikan petunjuk kepada kita dalam menjalani kehidupan ini melalui Al-Quran. Sementara Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar rahmat bagi orang beriman, tetapi Rasulullah adalah rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Artinya cakupan Rasulullah Muhammad SAW jauh lebih luas daripada Al-Quran. Jika turunnya Al-Quran sebagai rahmatan lil mu'minin, kita bergembira lebih-lebih dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, seharusnya kita jauh lebih gembira. Kenapa? Karena Rasulullah bukan hanya rahmatan lil mu'minin, tetapi beliau rahmatan lil alamin. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu
menyebut diri sebagai rahmat. Innama ana rahmatul muhsin. Aku ini sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan. Rahmat apa saja yang memancar dari Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah rahmat ijad. Apa itu rahmat ijad? Rahmat ijad adalah rahmat keberadaan ini. Jadi bukan hanya kita, semesta bahkan akhirat itu ada karena Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laula Muhammad ma khalaqtu Adam wal janna wal nar. Kalau tidak karena Muhammad, tidak kuciptakan Adam, tidak kuciptakan surga dan tidak kuciptakan neraka. Itu artinya karena Nabiuna Muhammad SAW, maka seluruhnya ini menjadi ada. Dia disebut oleh seorang sufi, Robert Frager, ketika Al-Quran menyampaikan kun fayakun. Sesuai diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengada itu tadi siapa? Untuk mengada yang diperintah oleh Allah adalah kamaliyatun nur. Adalah kesempurnaan cahaya. Cahaya yang telah sempurna yakni Nabi Muhammad SAW. Dan ketahuilah, sesungguhnya suatu saat Nabi Adam alaihissalam turun dari surga karena beliau makan buah khuld. Ketika sudah sampai di bumi, beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan 100 tahun lamanya beliau bertobat, tapi taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai tiba waktunya dia mengenang bagaimana keadaannya ketika di surga. Beliau melihat di setiap daun-daun pintu surga bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam merenung, berpikir, Muhammad ini bukan orang biasa. Muhammad ini adalah orang luar biasa. Maka kemudian Nabi Adam bertawassul, menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW sambil beliau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan la ilaha Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sambil beliau menyebut bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan beliau bertawassul kepada Nabi, taubat beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Jibril mengatakan, taubatmu diterima oleh Allah, tapi dari mana kau mengenal nama Muhammad? Aku mengenal nama Muhammad ketika aku tinggal di surga. Lalu kemudian Allah berfirman, laula Muhammad ma khalaqtu Adam wal janna wal nar. Kalau tidak karena Muhammad tidak kuciptakan Adam, tidak kuciptakan surga dan tidak kuciptakan neraka. Dan itu artinya nur Nabi Muhammad itu sudah ada bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau bersabda, kuntu nabiyyan ina Adam bainan ma'i. Aku ini sudah menjadi nabi ketika Nabi Adam itu hanya sekedar air dalam lembu saja. Itu artinya apa? Bahwa sesungguhnya nur Muhammad itu ada bahkan sebelum Rasulullah dilahirkan itu sudah ada, bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah sudah ada. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran, nur wa kitabun mubin. Sudah telah datang kepada kalian nur, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata. Itu nur itu siapa? Itu disebut dengan nur Muhammad. Tanpa nur Muhammad dia ini kita tidak mengada dari ketiadaan. Karena nur ini adalah cahaya. Kalau misalnya ada banyak barang di sini, namun gelap gulita, maka meskipun barang itu ada, kita menganggapnya tidak ada. Kenapa? Karena tidak terlihat.
Dan kemudian yang memperlihatkan itu adalah cahaya. Demikian juga yang mengadakan kita, yang membuat kita ada ini adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, sesungguhnya kita ini semua mengandung Muhammad. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya dalam diri kalian ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, ketika kita menyadari bahwa nikmat keberadaan ini sejatinya memancar dari Nabi Muhammad SAW sebagai nur Muhammad. Kemudian yang kedua, Rasulullah adalah membaul imdad, sebagai sumber kesempurnaan, menyempurnakan kehidupan kita ini. Karena Allah tidak hanya melahirkan kita, tapi Allah memberikan banyak sekali fasilitas kepada kita. Allah memberi kita rizki, memberi kita jodoh, memberi kita ilmu, memberi kita agama. Itu semua adalah nikmat imdad. Dan nikmat imdad ini mengalir melalui Sayyiduna Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah bersabda, Ana qasim wa anna Allah yu'atika. Aku adalah yang membagikan dan Allah yang memberikan. Itu distributor tunggal rahmat itu hanyalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Allah sahibur rahmat, Allah yang memiliki rahmat, tetapi distributor tunggal rahmat itu adalah Nabiuna Muhammad SAW. Karenanya mengapa di setiap kita punya kesulitan, di setiap kita punya hajat, kita memohon kepada Allah dengan banyak membaca sholawat kepada Nabiuna Muhammad SAW. Karena distributor tunggal rahmat itu adalah Nabiuna Muhammad SAW. Guru saya menyampaikan, tanpa Rasulullah maka tidak setetes pun rahmat itu turun ke bumi ini. Itu artinya seluruh rahmat itu turun ke bumi dan dirasakan oleh kita karena rahmat itu mengalir semuanya melalui Nabiuna Muhammad SAW. Jadi kalau kita ingin mengakses rahmat dari Allah, banyak-banyaklah menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah nikmat is'ad. Apa itu nikmat atau rahmat yang bersifat nikmat? Rahmat is'ad ini yang disebut membaul is'ad sebagai sumber dari keberuntungan, kebahagiaan dalam hidup ini. Ketahuilah, orang-orang yang ingin bahagia hidupnya, maka hubungkan hati selalu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi orang yang ingin usul kepada Allah, dekat kepada Allah, banyak-banyaklah dekat dengan Nabi Muhammad dengan banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya Yusuf An-Nabhani menyampaikan aqrabut turuq di akhir zaman aksara salatu alaihi wal istighfar. Aksara salatu ala nabi wal istighfar, bahwa jalan terdekat di akhir zaman itu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada lain kecuali banyak-banyak bersolawat kepada Nabi dan juga banyak istighfar. Ini merangkum apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-sekali Allah tidak akan mengazab mereka selagi engkau masih ada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka selagi mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Bahwa jalan terdekat menuju Allah adalah sholawat dan istighfar. Kenapa ada sholawat dan istighfar? Kalau istighfar itu kita menyadari kita punya kesalahan, maka kesalahan-kesalahan itu dihapus melalui banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bukan hanya punya kesalahan, tapi kita juga punya kekurangan. Maka sosok yang bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita itu adalah sosok yang sempurna, insan kamil,
yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang sudah bebas dari kesalahan dan kekurangan, orang ini akan bahagia hidupnya. Dan ingat, siapa yang bersolawat, siapa yang istighfar, itu akan dihindarkan dari segala penderitaan dalam hidupnya. Itu artinya orang yang banyak bersolawat dan banyak beristighfar, itu hidupnya akan dianugerahi, dicurahi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari kita sadari bahwa tidak ada membaul is'ad atau sumber kebahagiaan dalam hidup kita ini kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya hanya Rasulullah, hanya melalui Rasulullah kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada membaul imdad yang memberikan curahan kesempurnaan dalam hidup kita. Allah memberikan banyak anugerah kepada kita kecuali semuanya mengalir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan keberadaan kita ini itu pun karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak karena Nabi Muhammad, kita tidak akan ada di bumi ini. Karena itulah maka kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah mambaul ijad, dia sumber keberadaan, dia juga adalah mambaul imdad, dia adalah sumber kesempurnaan, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semua sumber nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah melalui Nabi Muhammad SAW. Beliau juga adalah membaul is'ad, sebagai sumber keberuntungan, sumber kebahagiaan dalam kehidupan kita. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan akan membawa kita bertambah dekat kepada Rasulullah. Karena jalan kita untuk dekat kepada Allah adalah dengan cara mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.